Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidhatun Thayyibah dari kelas 4B dengan NIM 2106311000063. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan proyek akhir, yaitu administrasi jaringan komputer. Nah, di sini ada tugasnya, yaitu melakukan praktek secara individu dengan simulator dan membuat video berupa slide presentasi yang diberikan audio dengan ketentuan, yaitu seperti berikut. Ini adalah materi yang akan dibahas. Kemudian pada soal ini terdapat pembuatan sebuah topologi dengan dilakukan konfigurasi, yaitu DHCP server, DNS, manajemen bandwidth, serta menambahkan satu aplikasi server lainnya. Nah, di sini saya itu sudah membuatnya pada Winbox dan VirtualBox. Saya akan menunjukkan konfigurasinya nanti, dan setelah ini saya akan menjelaskan terkait materinya terlebih dahulu. Di sini ada DHCP. Apa itu DHCP? DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP ini yaitu digunakan untuk distribusi IP address pada jaringan komputer secara dinamis. Dengan menggunakan DHCP, Anda dapat melakukan konfigurasi IP address pada setiap perangkat di jaringan komputer secara otomatis. Nah, selain IP address, ada beberapa konfigurasi lainnya yang bisa dipakai seperti default gateway, DNS server, kemudian set subnet mask. Pada jaringan komputer yang tidak menerapkan DHCP, ACK harus melakukan konfigurasi IP address secara manual. Kemudian ada cara kerja DHCP, itu ada 4. Di sini ada discovery. Nah, discovery ini itu perangkat klien akan mencari DHCP server dengan mengirimkan broadcast paket berupa discover message. Kemudian ada over. Over itu DHCP dan discovery message diterima, maka DHCP server maka DHCP server akan merespon dengan over message yang berisi konfigurasi IP. Selanjutnya ada request. Setelah over message terima DHCP klien, maka klien akan mengirimkan request message atau pesan yang berisi bahwa klien menyetujui penawaran. Kemudian ada acknowledge. Pada tahap ini, DHCP server akan mengirimkan DHCP acknowledge yang berisi informasi konfigurasi IP, address, serta list time. Nah, list time ini yaitu lama waktu sewa IP. Selanjutnya ada konfigurasi. Nah, ini akan saya jelaskan langsung di Winbox. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui perintah untuk mengetahui keberhasilan. Nah, itu kita akan lakukan juga di Winbox, yaitu dengan cara periksa alamat IP address, juga periksa konfigurasi DHCP, periksa waktu list time, periksa konektivitas, serta log server. Selanjutnya ada DNS. DNS yaitu Domain Name System, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat oleh manusia menjadi alamat IP atau Internet Protocol yang dikenal oleh komputer. Tujuannya itu memudahkan pengguna dalam mengakses sumber daya jaringan. Konfigurasi DNS juga akan kita lakukan secara langsung pada Winbox. Selanjutnya ada konsep manajemen bandwidth. Apa sih manajemen bandwidth? Manajemen bandwidth adalah proses mengelola dan mengatur penggunaan bandwidth. Bandwidth itu adalah kapasitas jaringan agar dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Cara kerja manajemen bandwidth ada 4, yaitu analisis kebutuhan, pengaturan kebijakan, implementasi, dan monitoring pengawasan. Yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan alokasi bandwidth yang diperlukan oleh berbagai aplikasi. Kemudian ada kebijakan, yaitu diterapkan untuk mengelola bandwidth. Kebijakan meliputi pembatasan bandwidth untuk pengguna tertentu. Ada implementasi perangkat lunak dan perangkat khusus, serta monitoring. Monitoring disebut juga dengan pengawasan. Uji dari keberhasilan manajemen bandwidth juga akan kita lakukan secara langsung di Winbox, namun di sini ada sedikit pengarahan, yaitu metode yang digunakan untuk menguji keberhasilan yaitu menggunakan pengukuran kinerja serta load testing. Load testing ini yaitu uji beban untuk menguji kinerja jaringan dalam situasi penggunaan bandwidth yang berlebihan. Pengawasan bandwidth ini monitor menggunakan bandwidth secara real time jika penggunaan bandwidth berada dalam batas yang ditetapkan dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Jadi untuk manajemen bandwidth ini
dapat kita lakukan dalam proses pengawasan. Kemudian ada aplikasi server. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi server lainnya yaitu proxy. Nah, aplikasi proxy adalah aplikasi server yang bertindak sebagai perantara antara klien dan sumber daya yang diminta oleh klien. Proxy menerima permintaan dari klien dan meneruskannya ke server tujuan. Konsep utama dari proxy yaitu perantara, penyembunyi identitas, caching, filtering, load balancing, anonimitas. Selanjutnya cara kerja proxy akan saya jelaskan juga pada Winbox nanti. Kemudian ada uji keberhasilan proxy. Uji keberhasilan proxy melibatkan pengujian untuk memastikan bahwa proxy berfungsi sesuai dengan harapan dan mampu meminta tujuan yang ditetapkan. Berikut ada beberapa aspek, yaitu keberhasilan uji proxy, ada koneksi, responsibilitas, keamanan, skabilitas, penggunaan sumber daya. Itu tadi materi yang saya sampaikan terkait HCP, DNS, kemudian ada manajemen bandwidth, dan ada aplikasi server yaitu proxy. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yang diminta pada soal, yaitu di sini. Nah, di sini ditetapkan ada IP wireless dengan DHCP mampu menampung 30 klien. IP klien wireless kabel pada PC klien dengan DHCP mampu menampung 10 klien list time 6 jam. Di sini saya telah membuat tablet dengan 30. Tablet ini dijadikan sebagai klien. Nah, di sini ada VirtualBox dan juga ada switch. Cara menyambungkan dari VirtualBox ke PC klien-klien ini kita setting pada VirtualBox-nya, masuk ke config, kemudian lain kita masukkan IP address yaitu 192.168.63 dan 163 ini adalah 2 digit dari NIM saya. Kemudian masuk ke GUI. Sini memasukkan maksimum number user. Usernya start dari 40, kemudian ada wireless. Wireless di sini saya menggunakan nama networknya Vido. Kemudian ada security. Pada wireless ini yaitu standar channelnya menggunakan 1-24 12 GHz. Kemudian IP konfigurasinya menggunakan DHCP. Nah, pada tabletnya juga sudah saya setting pada config wireless. Di sini saya sudah masukkan namanya yaitu Vido. Kemudian ada WPA2PSK ini yaitu sandinya. Selanjutnya yaitu IP konfigurasinya DHCP, maka akan langsung secara otomatis mengeluarkan IP. Kita coba untuk simple PDU. Sukses. Kita coba untuk ini PC ke juga sukses. Nah, itu tadi penjelasan dari Cisco saya. Kemudian saya akan masuk ke VirtualBox. VirtualBox saya sudah membuat mikrotik baru dan juga Ubuntu. Untuk Ubuntu-nya saya akan mencoba start. Saya akan start Ubuntu dan di sini saya sudah membuat passwordnya itu saya masukkan password. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari web Ubuntu. Selanjutnya saya akan running mikrotik agar bisa masuk ke Winbox. Enter, kemudian masuk ke Winbox untuk konfigurasi.
Saya konekkan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan yaitu konfigurasi dari IP address. Di sini ada Ethernet 1 dan Ethernet 2. Di sini itu menggunakan NIM belakang terakhir yaitu 63. Kemudian selanjutnya ada DNS. DNS ini yaitu menggunakan setting 192, 168, 63, dan 1. Kemudian untuk statiknya yaitu nama DNS www.com. Selanjutnya yaitu konfigurasi dari DHCP server. Nah, DHCP server ini menggunakan Ethernet 2 dan list time itu sudah ditentukan yaitu 6 jam. Kemudian masuk pada firewall. Di sini saya sudah menyambungkan dengan WiFi hotspot saya. Untuk action ini menggunakan drop. Kemudian untuk general di sini hanya menyeting pada IP address. Selanjutnya masuk ke hotspot. Di sini pada Ethernet 2 nama hotspotnya itu hotspot 1. Kemudian timeoutnya yaitu 5 menit. Di sini saya sudah menyambungkan pada hotspot di HP saya. Lanjut ke PW yaitu memasukkan maksimal limit dan memasukkan rate serta target untuk upload. Kemudian selanjutnya kita langsung cek dari DNS tadi di webnya Ubuntu. Kita klik web Firefox. Masukkan nama DNS yaitu nah, ini sudah login yaitu welcome admin dengan IP address 192.168.63 dan titik 2. Selanjutnya masuk ke speed test untuk mengecek. Di sini saya juga membuat blokir web yaitu web yang saya blokir yaitu ada YouTube. Dan saya akan mengecek apakah blokir saya berhasil nanti. Ini masih memulai untuk Mbps. Kita akan tahu berapa jumlah Mbps yang kita gunakan. Nah, ini adalah hasil dari limit yang digunakan yaitu 0,23 dan 4,86. Nah, setelah saya atur sesuai dengan yang digunakan, maka saya akan cek lagi dan hasilnya yaitu ini ada perubahan dari sebelum dan sesudah. Kemudian website yang saya blokir yaitu ada YouTube. Ini ada tampilan sebelum diblokir. Kemudian setelah saya blokir, saya buka IP di firewall. Lalu di sini, nah, jika seperti itu saya akan coba cek lagi apakah sudah terblokir atau belum. Nah,
Ini adalah websitenya YouTube. Apakah bisa berhasil? Nah, ini yang sudah saya blokir. Maka tampilannya yaitu coding tag. Jika sudah terblokir, maka tampilannya yaitu seperti ini. Nah, mungkin itu saja yaitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.